Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi untuk meluangkan waktunya duduk bersama dalam acara kegiatan presentasi visi misi SDN Kaliboto Lor 2. Di sini sebelum saya menjelaskan apa itu visi misi SDN Kaliboto Lor 2, saya akan menjelaskan dulu tentang visi itu apa, misi itu apa. Karena mungkin di antara kita belum jelas apa itu visi, apa itu misi. Next. Nah, sebelum saya menjelaskan visi misi sekolah, di sini saya akan menjelaskan tentang raport pendidikan. Alhamdulillah, raport pendidikan kita untuk tahun 2023 ke tahun 2024 mendapatkan hasil yang baik, naik. Untuk beberapa poin kita sudah melaksanakan kegiatan, diantaranya kita semua sudah mengerjakan aksi nyata, sehingga raport pendidikan kita baik, semuanya baik, tidak ada yang berwarna oranye ataupun merah. Terima kasih saya ucapkan kepada jenengan semua, karena raport pendidikan ini mendapatkan baik, nilai baik itu termasuk karena sumbangsih jenengan semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi sekolah. Apa sih visi itu? Visi sekolah adalah gambaran atau pandangan jangka panjang yang diinginkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan, untuk pengembangan siswa atau pencapaian akademik. Jadi visi itu artinya itu gambaran atau pandangan jangka panjang yang diinginkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan, pengembangan siswa atau pencapaian akademik. Itu visi. Sedangkan misi sekolah adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut dalam memberikan kepada siswa serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi misi itu suatu kegiatan untuk mencapai visi. Itu arti dari misi sekolah. Next. Visi SDN Kaliboto Lor 2 terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, inovatif, berprestasi, dan pembelajar sepanjang hayat. Ini visi dari SDN Kaliboto Lor 2. Kemudian misi, next. Ini indikator ketercapaian visi. Visi itu tercapai apabila anak-anak sudah berakhlak mulia,
mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adakah yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Iya, Pak Juri. Karakter dari siswa yang diharapkan berkembang setelah pembelajaran dilakukan. Karakter dari siswa itu sendiri ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Betul, Pak Juris. Di kelas-kelas sudah tiap hari dinyanyikan, sudah dilakukan, dan insya Allah anak-anak di sini sudah berakhlak mulia dari kegiatan sehari-hari. Setiap hari saya lihat, saya potret, alhamdulillah sudah berakhlak mulia. Semoga tidak hanya di sekolah, di rumah dan di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya juga berakhlak mulia. Yang kedua, indikator ketercapaian visi adalah inovatif. Kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah. Alhamdulillah kita sudah melakukan apa permintaan yang ada di PMM, sudah jenengan lakukan semua, itu berarti sudah inovatif. Kemudian berprestasi sebagai hasil akhir dalam proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses pembelajar sepanjang hayat. Beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan beberapa prestasi, di mana itu merupakan wujud dari usaha kita bagaimana anak mendapatkan prestasi, sebuah hasil akhir dalam proses. Terima kasih Bapak Ibu, jenengan semua sudah membawa anak-anak untuk mencapai prestasi tersebut. Semoga di tahun depan menjadi semakin meningkat prestasi yang didapatkan. Next. Misi SDN Kaliboto Lor 2. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Sudah kita lakukan kegiatan keagamaan pagi ngaji, kemudian kita sudah melaksanakan salaman pagi, kemudian ada sholat duha, ada juga sholat berjamaah zuhur, kemudian di bulan Ramadan ada kegiatan bagi-bagi takjil, sholat raweh, sudah kita lakukan untuk kegiatan keagamaan. Yang kedua, menggunakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKEN. Sudah. Kemarin saya sudah melakukan observasi, saya perhatikan di kelas-kelas juga, jenengan semua coba dilihat di penilaian kinerja, nilainya maksimal, sudah cukup bagus dan amat sangat memuaskan untuk saya, karena jenengan sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat bagus, dan yang terpenting adalah berpusat pada murid. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat peserta didik secara terstruktur. Sudah dilakukan sesuai bakat dan minat mereka. Ada toba, kemudian ada voli juga, kemudian ada menari. Yang bakat hitoba tidak bisa untuk voli, ya Bu ya. Kayak siapa, Cisil itu bakatnya memang di hitoba. Untuk tari juga tidak bisa di MTQ atau di Al-Banjari. Jadi bakatnya anak-anak sudah jenengan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Yang keempat, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi peserta didik. Sudah, saya percaya jenengan sudah berpikir bagaimana caranya pembelajaran di kelas itu menarik. Sudah dilakukan, jenengan sudah lihat video di PMM, contoh-contoh pembelajaran yang baik sudah dilakukan. Yang kelima, membangun grow mindset warga sekolah, terutama para pendidik dan peserta didik. Next. Jadi yang sudah dilakukan dokumen peserta didik. Nggih, monggo Bu. Apa maksud dan tujuan dari presentasi visi dan misi? Terima kasih. Maksud dan tujuan presentasi ini, Bu Sundari, adalah kepala sekolah itu diobservasi pengawas karena adanya permintaan di pengelolaan kinerja. Nah, di situ ada bagaimana seharusnya kepala sekolah harus melaksanakan observasi pengelolaan kinerja KS pada PMM dan sebagai upaya mempresentasikan, memang kepala sekolah itu harusnya mempresentasikan visi misi supaya tahu apa itu visi misi dari SDN Kalibotol Lor 2. Itu maksud dan tujuannya. Jadi tidak hanya sebagai pajangan, kita harus mengupas visi misi yang ada di sekolah itu sudah betul atau keliru atau kurang. Misalnya ada yang kurang, monggo kita bicarakan bersama. Makanya visi misi ini penting. Kalau misalnya ada usulan dari jenengan, Bu kurang, monggo hari ini kita bahas bersama. Jadi itu tujuannya, karena ini memang penting untuk dipresentasikan kepada jenengan semua sebagai warga sekolah. Demikian Bu Sundari. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Ini dokumen yang sudah kita lakukan, kegiatan yang berkaitan dengan berakhlak mulia. Pagi ada salaman, kemudian bagaimana anak-anak kalau bertemu guru, kalau ada guru, tuh, kemudian bersalaman. Nah, sudah. Dan istighosah juga sudah kita lakukan ya. Istighosah setiap Jumat Legi, Jumat Manis. Kemudian juga ada kegiatan pengusapan anak yatim. Next. Nah, ini yang inovatif. Bagaimana kita berupaya supaya pembelajaran itu berpusat pada murid, yaitu dengan cara kita sudah diobservasi, kemudian kita sudah belajar bersama, kita sudah belajar di PMM. Nah, itu bukti bahwa kita sudah berupaya. Lanjut. Nah, ini dokumentasi siswa berprestasi. Alhamdulillah, ini anak-anak kita yang berprestasi. Sudah kita lakukan ya. Istighosah setiap Jumat Legi, Jumat Manis. Kemudian juga ada kegiatan pengusapan anak yatim. Next. Nah, ini yang inovatif. Bagaimana kita berupaya supaya pembelajaran itu berpusat pada murid, yaitu dengan cara kita sudah diobservasi, kemudian kita sudah belajar bersama, kita sudah belajar di PMM. Nah, itu bukti bahwa kita sudah berupaya. Lanjut. Nah, ini dokumentasi siswa berprestasi. Alhamdulillah, ini anak-anak kita yang berprestasi. Sudah cukup baik, tapi kita menginginkan tahun depan semoga menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Kegiatan ekstrakurikuler, ada drum band setiap hari Sabtu, ada MTQ setiap hari Selasa, MTQ MHQ Tartil, kemudian Pramuka setiap hari Sabtu juga sebelum drum band, kemudian ada tari
Al-Banjari, dan Poli. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Di sini yang belum tercover adalah kaligrafi. Kaligrafi belum ditambah. Kemarin pemenang-pemenangnya sudah ada. Lanjut. Ini sosialisasi rapor pendidikan sudah saya lakukan juga di awal saya masuk di sini bersama komite dan wali murid. Next. Dan kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama wali murid, komite kemarin juga sudah. Lanjut. Nah, ini Dewan Guru SDN Kalibata 2. Ada pertanyaan di sini, Bu Gali? Dari paparan penjenengan itu yang tadi kan ini visi-visi sekolah kita ya. Terus bagaimana dampaknya jika sebuah sekolah itu tidak memiliki visi dan misi? Dampaknya apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Gali. Cukup bagus pertanyaannya. Apa dampaknya jika sebuah sekolah tidak punya visi misi? Visi misi itu diibaratkan cita-cita, tujuan. Seperti halnya kita berjalan, nggak mungkin kita berjalan itu tidak punya tujuan. Kita berjalan ke arah utara, tujuannya ke rumahnya Bu Yani. Jadi harus ada tujuannya. Kalau nggak punya tujuan, berarti tidak pasti kita itu mau kemana. Seperti orang hilang tentunya. Jadi visi misi itu penting ada supaya kita itu punya tujuan akhir itu apa yang harus didapatkan oleh anak-anak setelah sekolah di SDN Kalibata 2. Jadi visi misi itu sama dengan cita-cita. Cita-cita kita semua itu apa? Jadi ada tujuannya. Ibu bukan bagaimana? Kembali ke visi misi tadi. Jadi tujuan kita mendidik anak di SDN Kalibata 2 itu apa? Bu, baik atas untuk visi misi SDN Kalibata 2. Ini misinya visi. Nah, ini cita-cita kita. Kalau nggak punya ini, kita nggak punya tujuan. Pokoknya wes mulang. Anak mau dijadikan apa nggak ada yang jelas. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, inovatif, berprestasi, dan pembelajar sepanjang hayat. Ini mengapa perlu sebuah sekolah memiliki visi dan misi. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Terima kasih Bapak Ibu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.